Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta pesantren virtual yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, santri-santri pesantren virtual yang semoga dalam keadaan pandemi ini tetap diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan memberikan kita kelancaran dalam setiap urusan, terutama urusan kita dalam menuntut ilmu di pesantren virtual ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersemangat. Kita harus memperjuangkan apa yang telah kita yakini itu merupakan hal yang bermanfaat untuk kita. Maka dari itu, saya harapkan kepada seluruh santri, anak-anakku sekalian, untuk menghafalkan hadis yang menganjurkan kita untuk bersemangat dalam berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan, dan jika kita tidak menjalani dengan penuh semangat dan tidak memperjuangkan apa yang bermanfaat bagi kita, maka hidup kita merupakan kehidupan yang sia-sia. Dalam hadis ini ada 3 hal yang perlu kita pahami dan harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Kita ambil potongannya saja yang singkat dan efektif sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua, terutama untuk santri-santriku, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh pendengar yang mungkin ikut bergabung dengan channel kami di pesantren virtual. Semoga mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita hafalkan juga, harus diingat-ingat. Yang pertama adalah periwayat. Periwayat dari hadis ini. Siapa periwayatnya? Beliau adalah Imam Muslim. Ya, bisa dikatakan hadis riwayat Muslim. Ya, sebenarnya ada nama lengkap, tapi untuk saat ini cukup kita ketahui saja bahwa ini hadis riwayat Muslim. Ya, itu yang pertama. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah nomor hadis. Berapa nomor hadisnya? Ingat-ingat, 2664. Saya ulangi lagi, berapa nomor hadisnya? 2664. Jadi kalau ada pertanyaan, dari mana hadis ini? Hadis riwayat Muslim nomor 2664 ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Diingat-ingat ya, tidak perlu dicatat, diingat-ingat, dan jika lupa segera diingat-ingat lagi karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pastikan kita meninggal dalam keadaan masih ingat hadis ini karena ini sangat penting untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengar hadis ini. Siapa sahabat tersebut? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu itu? Radhiyallahu anhu itu adalah artinya semoga Allah meridhoi beliau. Semoga Allah rela dengan amal perbuatan baiknya selama di dunia. Ya, Abu Hurairah ini merupakan nama julukan ya, bukan nama asli beliau. Jadi tapi cukup untuk kesempatan kali ini kita pahami bahwa julukan yang terkenal dari sahabat ini atau nama sahabat ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, periwayat. Siapa periwayatnya? Periwayatnya adalah Imam Muslim atau hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah nomor hadis, nomor 2664. Diingat-ingat. Yang ketiga adalah sahabat. Siapa sahabat yang mendapatkan hadis ini, yang mendengarkan langsung hadis ini dari Rasulullah SAW? Beliau adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini perlu diingat-ingat karena ini penting untuk
kita menyampaikan kepada orang lain harus paham ilmunya dan harus jelas sumber rujukan dari mana kita menyampaikan hadis atau ilmu tersebut. Nah, kemudian redaksi hadisnya itu sebenarnya panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz dan sebagainya sampai akhir hadis. Namun untuk kesempatan kali ini agar lebih efektif kita ambil potongan atau iktibas. Ya, dalam kaidah bahasa Arab itu ada istilahnya iktibas atau mengambil potongan hadis yang itu termasuk al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna. Jadi tetap tidak mengurangi makna dan tidak mengganggu pemahaman dari inti hadis tersebut. Ya, langsung saja inti dari hadis ini untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas ya. Bukan berarti redaksi lain itu tidak penting, tapi untuk saat ini kita fokus pada kalimat yang menunjukkan itu motivasi perjuangan. Jadi ada 7 kalimat atau 7 kata yang perlu kita ya, satu kalimat ini mengandung 7 kata, mohon maaf, maksud saya mengandung 7 kata yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama, ihris. Apa ihris? Ihris itu adalah berjuanglah. Apa? Ihris, berjuanglah. Ala. Ya, ala itu artinya sebenarnya atas atau di atas. Tapi dalam hal ini kita secara konteks mengartikan untuk meraih. Ya, apa? Untuk meraih. Ihris ala, berjuanglah untuk meraih. Ihris artinya apa? Berjuanglah. Ala, untuk meraih. Ihris ala, berjuanglah untuk meraih. Ya, meskipun makna aslinya ala itu adalah atas atau di atas. Ma, ihris ala ma, 3 kata. Ihris ala ma, berjuanglah untuk meraih. Ma ini bisa diartikan apa kalau dalam kata aslinya, tapi dalam konteks ini kita artikan hal-hal. Ya, apa artinya ma? Hal-hal. Ihris ala ma, berjuanglah untuk meraih hal-hal. Yanfa'uka, yanfa'uka, yang bermanfaat bagimu. Ya, ada 4 berarti ihris. Yang pertama ihris, kedua ala, ketiga ma, yang keempat yanfa'uka. Ya, nanti bisa diulang-ulang video ini agar lebih hafal dan lebih paham. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti di grup pesantren virtual. Yang belum bergabung bisa kabari guru kelas masing-masing atau wali kelas masing-masing untuk bergabung dalam pesantren virtual yang ada di grup WhatsApp. Yang keempat adalah apa tadi? Yanfa'uka, yang bermanfaat bagimu. Jadi ihris ala ma yanfa'uka. Yang kelima, wasta'in. Wasta'in. Apa yang kelima? Wasta'in, dan mohonlah pertolongan. Dan mohonlah pertolongan. Wasta'in, dan mohonlah pertolongan. Ya, mohonlah berarti ini termasuk ya, ini dalam bahasa Arabnya adalah fi'lul amri ya, termasuk kata yang menunjukkan sebuah perintah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan pada Allah. Ya. Wasta'in, istaf'il. Istaf'il ya, istaf'il. Istaf'il dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ya. Tapi itu dalam pelajaran bahasa Arab kita fokus pada hadisnya dulu mungkin. Tapi tadi perlu penjelasan sedikit agar kita mengetahui bahwa itu adalah fi'lul amri atau kata perintah. Wasta'in, dan mintalah pertolongan. Billahi, billahi, kepada Allah. Meskipun makna aslinya billahi itu adalah dengan Allah atau melalui Allah, tapi untuk lebih mudah kita artikan kepada Allah. Billahi. Ya, kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Jangan membiasakan diri untuk meminta pertolongan pada manusia, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Mereka tidak bisa memberikan kita manfaat
dan tidak bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Yang terakhir adalah wala ta'jaz. Ini poinnya. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Ya, dan jangan lemah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jadi ada 7 kata yang perlu kita ingat-ingat tadi. Apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Saya ulangi lagi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Sekali lagi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Artinya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim nomor 2664. Berjuanglah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan pada Allah dan jangan lemah. Saya ulangi lagi, Rasulullah SAW bersabda, berjuanglah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Sekali lagi, berjuanglah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya. Hal-hal yang bermanfaat. Apa hal-hal yang bermanfaat bagi kita? Banyak. Ya, semua kreativitas kita, semua karya kita, jika itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, untuk murid-murid kita, untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang tua kita, maka itu adalah hal yang bermanfaat. Maka perjuangkan, berjuanglah untuk berkarya dan membuat hal-hal yang bermanfaat atau menciptakan, berkreasi hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga kita dan masyarakat serta anak didik kita jika kita sudah Allah amanai untuk menjadi guru, pengajar atau sebagai orang tua yang harus mendidik anak kita. Jadi itu hadis untuk pagi hari ini. Silahkan dipelajari lagi, diulang-ulang videonya. Untuk anak-anak santri pesantren virtual, jangan lupa mengisi absen dengan menulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dan aktifkan loncengnya juga. Jadi kalau ada pelajaran baru, kalian tidak harus melihat WhatsApp ya, cukup pemberitahuan dari YouTube agar kalian tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari dalam pesantren virtual ini. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, dan berbagai hal-hal penting yang perlu anak-anakku semua, santri-santriku semua pelajari dan kita pelajari bersama, karena saya pun juga masih belajar dan tetap meningkatkan ilmu dengan belajar dari guru-guru kita yang ada, dari sesepuh-sesepuh kita, dari guru-guru kita yang lain, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan semoga kita diridhoi Allah dan dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan itu semua terjadi atas izin Allah, atas kuasa Allah, atas ridho dan inayah, ma'unah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa dihafalkan, dipelajari, diingat-ingat, dan diterapkan. Diterapkan artinya kita tetap bersemangat dalam kehidupan, jangan sampai lemah, jangan sampai lemas, jangan sampai loyo, dan mintalah pertolongan pada Allah dalam segala hal, terutama dalam hal-hal yang bermanfaat. Berjuanglah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat. Dirikan rumah sakit, dirikan sekolah, dirikan panti asuhan, dirikan bangunan-bangunan yang bermanfaat, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Meskipun kalian berprofesi sebagai dokter, meskipun kalian berprofesi sebagai perawat, pilot, atau apapun, jika itu bermanfaat bagi masyarakat, silahkan. Ya, yang penting profesi kalian itu adalah profesi yang bermanfaat dan profesi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus semua menjadi guru, tidak harus semua menjadi kiai, tidak harus semua menjadi ustadz atau ustadzah, tidak harus ya. Tapi kalian
Yang terpenting adalah bermanfaat dan tetap mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kalian, pada masyarakat kalian, apapun profesi kalian. Ajarkanlah Al-Quran, ajarkanlah hadis yang telah kalian dapat di pesantren virtual ini. Jangan sampai ilmu tersebut tidak diamalkan, apalagi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semua kebaikan berasal dari Allah. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu berasal dari saya pribadi selaku manusia yang banyak salah dan dosa. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah meridhoi langkah kita dan niat baik kita untuk menuntut ilmu di pesantren virtual ini. Doakan saya juga dan keluarga saya agar selalu sehat, agar selalu diberi kemudahan, karena kita juga sama-sama manusia biasa yang lemah. Jika tanpa pertolongan Allah, jika tanpa bantuan, maunah, karomah, dan inayah dari Allah, maka kita semua tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Maka jangan lemah, tetap semangat, dan berjuanglah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, serta mintalah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Dan jangan lemah. Terima kasih, saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.